It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, salah satu mahasiswi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan juga merupakan salah satu tim KKN PPM UGM 2021 di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali pada pertemuan kali ini saya bisa menyapa Bapak Ibu di Desa Tanah Bawah dan Desa Saing di Kecamatan Puding Besar, dan semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilimpahkan kesehatan. Nah, salah satu program kerja dari tim KKN PPM UGM kami adalah edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan kali ini kita akan lebih rinci membahas mengenai vaksinasi dan cara menjaga kesehatan selama pandemi. Tapi kali ini saya nggak sendirian nih. Kita sudah ditemani salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Linda, yang akan menemani kita pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Anissa. Ya. Apa kabar, Dok? Sehat, alhamdulillah ya. Iya. Semoga Mbak Anissa sehat-sehat aja. Iya. Sama, Dok. Saya sudah masih sehat sekali, alhamdulillah. Mungkin dokter bisa menyapa nih warga desa Tanah Bawah dan Desa Saing, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang atau malam kepada Bapak dan Ibu warga Desa Tanah Bawah dan Desa Saing yang nanti akan bergabung ya, akan mengikuti atau melihat diskusi kita berdua ya Mbak. Iya. Semoga nanti diskusi kita membawa manfaat untuk kita semua dan warga di sana. Oke, Dok, nanti kita akan saling ngobrol-ngobrol ya, Dok ya, tentang informasi terbaru tentang vaksinasi, kemudian juga menjaga kesehatan selama pandemi. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, Dok. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini kan sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Nah, bahkan kalau di Pulau Jawa dan Bali ini sekarang sudah masuk ke PPKM gitu ya, yang cukup membatasi kegiatan masyarakat. Nah, per tanggal 29 Juli 2020 nih kemarin, aku lihat di webnya Kemenkes ada penambahan kasus sebanyak 43.479 kasus baru COVID-19. Nah, dan pernah juga kan sampai 50.000 penambahan kasus barunya sekitar beberapa minggu yang lalu. Nah, menurut dokter, ini kenapa sih? Kenapa bisa terjadi lonjakan kasus setinggi ini? Betul sekali ya Mbak Anissa, bahwa memang sekarang kondisi di Indonesia, kondisi pandemi COVID-19 ini memang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Memang beberapa saat lalu saya juga lihat data dari berita juga bahwa kasus kita itu tembus sampai di atas 50.000 kasus per hari ya. Itu bukan angka yang sedikit ya. Dan juga saya kemarin juga membaca berita bahwa Indonesia ini saat ini dijuluki sebagai epicenter baru COVID-19 menggantikan India. Menurut saya itu bukan suatu prestasi yang membanggakan sebetulnya ya. Tapi memang beginilah kondisi di Indonesia sekarang. Gitu. Walaupun pemerintah sudah memberlakukan PPKM di Jawa dan Bali ya terutama, sampai saat ini juga masih berlangsung PPKM-nya, dan menurut saya itu angka penurunan kasusnya juga belum terlalu signifikan gitu. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi itu ada 4 Mbak. Jadi yang pertama dari virusnya sendiri ya. Sebagaimana kita tahu kalau virus COVID ini adalah virus yang berbahaya. Virus ini bisa mengakibatkan kematian. Kemudian faktor yang kedua, karena adanya pencampuran sosial gitu. Jadi ini sebenarnya nggak cuma terjadi di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga.
ketika ada perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, itu juga memungkinkan terjadinya penyebarluasan virus gitu. Makanya pemerintah salah satu strateginya itu menerapkan PPKM ini untuk membatasi pergerakan sosial itu. Kemudian faktor yang ketiga, ada protokol kesehatan yang kita punya yang belum dilaksanakan secara ketat gitu. Padahal kalau kita tahu protokol kesehatan itu adalah senjata kita untuk ibaratnya tameng gitu. Tameng supaya kita tidak terkena dari virus itu gitu. Protokolnya akan ada memakai masker, mencuci tangan gitu, ada menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Kemudian yang keempat, yang ini menurut saya sangat penting ya Mbak ya. Karena distribusi dan akses dari vaksin itu yang belum sepenuhnya merata ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Mungkin kalau pas awal-awal vaksin turun itu sekitar awal 2021 ya itu lebih banyak didistribusikan ke daerah-daerah yang angka kasus COVID-nya itu tinggi gitu. Tapi semakin ke sini mungkin distribusinya juga sudah mulai lebih merata. Menurut saya itu faktornya. Bener banget sih dok. Untuk yang faktor pertama tadi kan virusnya sendiri ya. Jadi virusnya sendiri kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu untuk mencegah virus itu tidak bermutasi atau nggak berubah ya. Tapi mungkin untuk faktor kedua dan ketiga ini faktor dari masyarakatnya sendiri gitu. Untuk masih banyak kerumunan, masih sering bepergian, kemudian juga masih abai terhadap protokol kesehatan. Dan untuk vaksin sendiri, saya kemarin sempat baca berita bahwa banyak kota yang mengalami kehabisan stok vaksin juga ya dok. Iya. Okay. Nah karena saat ini kan kasusnya memang sangat tinggi ya dok. Kemudian tren dari tahun lalu dan tahun ini tuh berubah dari 2020 ke 2021 ini berubah. Dimana tahun 2020 itu kebanyakan COVID-19 dengan gejala berat itu hanya menyerang para lansia dengan penyakit pembawa. Tapi ternyata di tahun 2021 ini COVID-19 dengan gejala berat itu sudah sampai masyarakat dengan yang masih muda, bahkan tanpa gejala tanpa penyakit bawaan apapun seperti itu. Nah, menurut dokter apa sih solusi tercepat gitu ya untuk mengatasi pandemi ini dan supaya kita tuh tercegah dari penyakit COVID-19? Kalau untuk solusi, sebetulnya kita bisa lihat lagi dari beberapa faktor yang mempengaruhi tadi ya. Jadi dari faktor yang bisa kita ubah sebagai manusia ya. Jadi dari pencampuran sosialnya gitu. Jadi kita mengurangi mobilitas itu juga termasuk dalam protokol kesehatan sih sebetulnya. Jadi protokol kesehatan itu kita harus lebih ketat lagi gitu Mbak, supaya mencegah penularan virus gitu. Kemudian yang nggak kalah penting nih Mbak, sebetulnya untuk mengatasi pandemi ini juga vaksinasi itu berperan sangat besar gitu. Berarti selain kita harus semakin memperketat protokol kesehatan, kita juga harus vaksinasi ya dok? Ya betul. Nah mungkin beberapa bulan belakangan ini pasti masyarakat dan kita semua sangat tidak asing gitu dengan kata vaksinasi. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih sebenarnya vaksinasi? Jadi kita bahas tentang vaksinasi ya. Tapi sebelum ke vaksinasi kita harus tahu dulu vaksin itu apa gitu. Vaksin itu adalah suatu zat yang dia kalau untuk vaksin COVID ini dia berisi virus yang mati. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, disuntikkan gitu ya. Proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh itu dinamakan vaksinasi gitu. Nah, sedangkan imunisasi adalah proses di mana tubuh kita itu membentuk suatu kekebalan atau antibodi gitu dari efek vaksinasi yang dilakukan tadi gitu Mbak. Jadi ibaratnya kayak imunisasi itu membentuk tentara khusus, tentara spesifik untuk melawan dari virus COVID ini gitu. Oke, berarti perlu digarisbawahi ya dok bahwa virus yang dimasukkan ke tubuh kita ini sudah mati ya dok ya?
Ya, betul, virus mati. Kalau di seluruh dunia untuk vaksin COVID itu menggunakan virus yang mati, bukan virus yang dilemahkan. Ya, oke. Berarti mungkin masyarakat nggak perlu takut ke tubuhnya kita dimasukin virus, gitu. Nanti sakit dong. Nah, enggak gitu ya dok ya. Tapi memang ini para ahli itu, para peneliti udah membuat sedemikian rupa gimana supaya virusnya ini tuh mati, tapi masih bisa membentuk tentara imun untuk kita menghadapi COVID-19 yang asli. Gitu. Oke. Nah, kenapa sih dok masyarakat itu harus divaksinasi? Kenapa sih? Kita ngomongin pentingnya vaksinasi ya Mbak ya. Jadi kenapa sih vaksin COVID-19 itu penting? Karena harus kita tahu nih, yang pertama penyakit COVID ini belum ada obat spesifiknya untuk penyakit itu, antivirusnya gitu, ibaratnya belum ada yang spesifik. Kemudian yang kedua, vaksin ini bisa melindungi diri sendiri, bisa melindungi diri kita sendiri gitu. Jadi jika nantinya misalnya terpapar oleh virus, diharapkan kita itu tidak sampai sakit, atau misalnya kita sampai sakit pun itu tidak seberat dengan orang-orang yang tidak divaksin gitu. Jadi diharapkan gejalanya itu tidak ke gejala yang berat gitu. Kemudian kenapa kita harus divaksin juga ya? Karena vaksin itu bisa melindungi orang lain yang tidak bisa mendapatkan vaksin juga gitu. Jadi jika cakupan vaksinasi kita itu tinggi, itu nanti akan membentuk suatu kekebalan kelompok atau biasa kita sebut herd immunity gitu. Jadi apa sih kekebalan kelompok itu? Jadi kalau kekebalan kelompok itu adalah kondisi di mana sebagian besar masyarakat kita itu terlindungi dari virus gitu. Gini, ibaratnya gini ya. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 10 orang. Satu orang ini tidak bisa diberikan vaksin, misalnya karena kondisi kesehatan, misal pada pasien HIV gitu ya Mbak, dia nggak bisa nih dikasih vaksin. Nah, 9 orang lainnya di kelompok tersebut dia bisa divaksin dan mau divaksin. Dan setelah terbentuk kekebalan pada 9 orang ini, itu nantinya juga akan melindungi si satu orang yang nggak bisa divaksin ini, karena satu orang yang nggak bisa divaksin ini akan ibaratnya menurunkan untuk penularan virusnya ke satu orang ini gitu. Jadi nanti lama-kelamaan virus itu akan hilang atau musnah dari kelompok tersebut. Itulah yang dinamakan kekebalan kelompok gitu Mbak. Penting sebetulnya. Penting banget ya dok ya, kenapa kita harus vaksinasi, karena memang ternyata kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita kalau kita udah divaksin gitu. Oke, nah mungkin kalau mau vaksinasi sih dok, kalau misal kita mau divaksin tuh apa sih yang perlu kita perhatikan atau perlu kita pahami sebelum kita mendapatkan vaksin? Ya, terutama kalau di Indonesia ya Mbak ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya saat ini kita harus dalam kondisi yang sehat sebelum divaksin. Misalnya kalau kita lagi demam, badannya lagi panas, atau lagi batuk pilek, gitu sebaiknya ditunda dulu sebentar sampai kondisi kita betul-betul sehat gitu. Biasanya sebelum kita dilakukan vaksin itu kan dicek dulu ya, dicek suhunya, kemudian tensi, nadi, sama nafasnya, kemudian ditanyain apakah ada riwayat-riwayat penyakit yang tidak boleh diberikan vaksin gitu. Jadi memang kita harus dalam kondisi yang sehat ya. Kemudian yang kedua, pada kondisi yang tidak boleh divaksin itu seperti apa? Kondisi-kondisi yang punya penyakit bawaan, punya penyakit penyerta seperti penyakit autoimun, terus penyakit HIV gitu. Kemudian kalau pada kondisi ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya dari kolegium dokter kandungan itu sebenarnya sudah membolehkan, cuma kalau dari Kementerian Kesehatan itu izinnya belum turun gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya sudah ada izinnya itu bisa dilakukan ke ibu hamil dan menyusui. Kemudian selanjutnya ada usia juga Mbak, karena di Indonesia ini kan maksudnya vaksinnya masih terbatas, jadi ada target-target vaksin yang disesuaikan dengan lokasi masing-masing gitu. Jadi misalnya usia kita sudah memenuhi, ya kita bisa datang untuk diberikan vaksin gitu. Itu sih.
Nah, mungkin dari tadi ya dok, dari tentang kesehatan kita ya, mungkin masyarakat juga harus bisa jujur ketika di saat screening kesehatan, ditanyain punya comorbid apa atau punya penyakit apa, terus lagi ngerasain apa ya, harus jujur ya dok ketika ditanyain ketika mau vaksin itu. Biasanya kalau punya penyakit penyerta yang dia itu tidak terkontrol, biasanya kan belum boleh. Misalnya kayak diabetes gitu kan, atau darah tinggi. Diabetes itu penyakit gula ya Mbak. Penyakit gula yang tidak terkontrol atau darah tinggi yang tidak terkontrol gitu, biasanya belum boleh dulu. Nanti kalau misalnya sudah terkontrol, sudah kadar gulanya bagus atau tensinya sudah stabil gitu, bisa diberikan vaksin gitu. Jadi sebaiknya tidak terlalu berbohong, karena nanti juga ini kok bisa ditangani gitu ibaratnya ya. Jadi sebaiknya sebelum vaksin tuh mungkin bisa periksa dulu ke dokter ya, dokter terkait sama penyakit sebelumnya itu seperti apa, kondisinya terkontrol atau enggak gitu. Oke. Nah, mungkin ini sih dok, aku mau menyampaikan nih pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyakan oleh masyarakat, bahkan orang-orang di sekitar aku juga itu sering nanya, kenapa sih ketika kita setelah vaksin itu muncul efek samping seperti demam, terus pusing, menggigil, bahkan nanti ada yang pegel-pegel juga. Itu kenapa dok? Kan orang itu divaksin supaya nggak sakit, tapi ini kok aku malah sakit gitu. Itu kenapa sih dok? Oke. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi setelah dilakukan vaksinasi itu biasa kita sebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, itu yang banyak KIPI. Jadi KIPI itu bisa terjadi karena tubuh kita itu memproses dalam pembentukan antibodi tadi, dalam pembentukan kekebalan itu tadi, respon tubuh kita gitu ya. Nah, reaksinya itu bisa terjadi reaksi lokal, kayak misalnya sakit di lokasi penyuntikan atau bengkak, kemerahan gitu. Kemudian bisa reaksi sistemik kayak demam atau nyeri pegel linu gitu di sendi-sendinya, atau reaksi lainnya kayak reaksi alergi gitu Mbak. Sebetulnya misalnya terjadi kayak tadi nyeri gitu ya, atau bengkak sedikit gitu, bisa dilakukan kompres dingin atau minum obat anti nyeri, biasanya nanti dikasih dengan dokternya misalnya ada keluhan seperti itu. Terus kita bisa minum air putih yang agak banyak gitu, istirahat dulu gitu ya. KIPI ini sebetulnya sebagian besar itu ringan gitu Mbak, dan tidak semua orang itu terkena ya. Jadi sesuai dengan respon tubuh masing-masing gitu. Dan di sini harus kita tahu bahwa sebetulnya manfaat vaksin itu jauh lebih besar daripada efek KIPI yang kita dapatkan yang tidak semua orang sebetulnya kena itu tadi gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi ya Mbak ya, nggak usah takut gitu. Kalau saya sih masih lebih takut sama virusnya daripada sama KIPI-nya gitu, ibaratnya gitu. Gitu. Jadi nggak perlu takut ya dok, karena nggak semuanya mengalami KIPI ini gitu. Ibaratnya kayak anak-anak kecil gitu loh Mbak, yang diimunisasi di posyandu, diimunisasi kayak di TP gitu-gitu kan, kadang kan ada kayak sumeng-sumeng, demam, ada kayak nggak enak, rewel gitu ya, sama kayak gitu kita itu untuk membentuk kekebalannya itu. Jadi sebetulnya nggak perlu takut. Nggak perlu takut karena itu sebenarnya respon tubuh kita untuk membentuk antibodi ya, membentuk tentara yang akan melawan virus COVID-19-nya itu. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri sekarang vaksinnya ada apa aja sih dok? Kalau di Indonesia sekarang ini setahu saya ada 4 vaksinnya yang sudah beredar. Yang pertama itu ada Sinovac, kemudian ada Sinovac, terus ada AstraZeneca, sama ada Moderna. Moderna ini yang baru-baru masuk dan rencananya mau ini buat tenaga kesehatan dulu karena yang paling berisiko itu gitu. Kalau Sinovac sama AstraZeneca udah ini sih distribusinya udah hampir merata sih Mbak. Gitu. Ya, betul banget ya dok. Berarti ada 4 jenis vaksin yang udah sampai di Indonesia. Nah, untuk efikasi mungkin efektivitas dari masing-masing vaksin ini seperti apa dok? Kalau
kalau kita ngomongin efektivitas, sebenarnya nominalnya tiap-tiap vaksin itu berbeda, angkanya itu berbeda. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah setiap vaksin yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM, gitu ya, itu pasti sudah melalui uji klinis gitu, sudah melalui uji klinis, kemudian sudah melalui penelitian gitu, sudah memang ada manfaatnya untuk kita gitu loh Mbak. Jadi setiap vaksin yang sudah beredar itu adalah vaksin yang aman dan mempunyai manfaat gitu. Jadi menurut saya semua vaksin itu bagus karena memang sudah punya izinnya gitu, sudah izin dari Badan POM itu tadi. Jadi nggak perlu sih pilih-pilih vaksin kalau menurut saya ya gitu. Jadi vaksin ini tuh semuanya bagus ya dok, bermanfaat buat kita. Kalau tidak bermanfaat tentu tidak mendapatkan izin untuk diedarkan ya. Pasti. Jadi tadi dokter bilang nih bahwa kita nggak boleh pilih-pilih vaksin ya. Saya aja justru malah bangga loh Mbak, waktu pertama itu dapat ada ini ya, yang vaksin Sinovac ya, itu pertama datang itu seneng banget gitu loh Mbak. Jadi tuh ada perlindungan gitu buat kita semua, buat tenaga kesehatan pada saat itu, awal-awal itu seneng banget gitu. Nggak perlu pilih-pilih. Ya benar banget sih dok. Saya juga udah divaksin dok. Vaksin apa Pak? Saya pakai vaksin Sinovac. Oh iya, sip. Semuanya vaksin itu bagus. Jadi vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada. Ada, betul sekali. Pokoknya kalau udah ada kesempatan untuk vaksinasi, langsung aja gitu ya dok ya, untuk kita menuju fasilitas kesehatan dan minta vaksinasi gitu. Oke, mungkin aku bakal rangkum dari percakapan aku dan Dr. Linda yang luar biasa asik banget ini ya. Jadi tadi benar kasus COVID-19 di Indonesia itu tinggi lagi, tinggi-tingginya sekarang. Bahkan tadi sampai Dr. Linda juga menyebutkan bahwa Indonesia ini disebut sebagai epicenter yang baru setelah India. Itu luar biasa banget sih. Tapi itu bukan prestasi ya dok ya. Terus gimana sih caranya gitu supaya kita itu terhindar dari COVID-19 di saat pandemi seperti ini? Nah, pertama kita harus pasti ya mengetatkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kita harus vaksinasi COVID-19. Nah, tadi untuk beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum vaksinasi ada tentang penyakit bawaan, terus kondisi kita juga pastikan bahwa kita sehat. Dan untuk mungkin ibu hamil atau ibu menyusui nanti menunggu dulu ya dok untuk izin dari Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan untuk KIPI atau mungkin efek samping setelah vaksin itu masyarakat nggak perlu khawatir karena itu adalah salah satu respon tubuh kita untuk membentuk antibodi atau tentara untuk menghadapi COVID-19 itu sendiri. Dan itu juga nggak terjadi di semua orang yang setelah divaksinasi gitu. Jadi mungkin bisa aja kita vaksin, nggak kenapa-napa. Jadi nggak apa-apa, jangan takut untuk divaksin. Kemudian yang terakhir, yang jenis vaksin yang ada di Indonesia itu memang belum banyak ya, baru ada 4. Dan mungkin dengan adanya vaksin yang terbatas di Indonesia ini, jangan sampai dari kita nggak mau vaksin karena kita itu pilih-pilih vaksin tertentu untuk diri kita. Karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada. Nah, oke, mungkin dari sesi ini kita cukupkan dulu ya dok ya. Nanti untuk sesi selanjutnya kita akan bahas hal lain yang nggak kalah menarik. Siap. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.